Halo para investor, hari ini kita akan coba bedah tuntas salah satu saham yang menarik perhatian, yaitu PT Garuda Metalindo dengan kode sahamnya BOLT. Yuk kita lihat bareng-bareng apakah saham ini bisa jadi baut penguat untuk portofolio Anda. Jadi, Garuda Metalindo ini bukan pemain baru ya. Mereka ini salah satu pemasok komponen yang penting banget buat industri otomotif di Indonesia. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah fundamental bisnis mereka sekuat baut yang mereka produksi? Mari kita cari tahu. Oke, biar analisis kita lengkap dan terstruktur, kita akan pakai 6 agenda ini sebagai panduan. Kita mulai dari kenalan sama bisnisnya, lalu kita lihat performa keuangannya, inti perencana ke depan, baca sinyal-sinyal terbaru, coba hitung harga wajarnya, dan yang terakhir tentu saja kesimpulannya. Langsung aja kita mulai ya. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh BOLT? Dan yang paling penting, gimana cara mereka menghasilkan uang? Gampangnya gini deh, coba bayangin mobil atau motor. Semua bagiannya itu kan disatukan pakai mur dan baut. Nah, BOLT inilah jagonya dalam memproduksi komponen-komponen kecil tapi super krusial itu. Mereka ini bisa dibilang jadi semacam tulang punggung yang sering nggak kelihatan di industri otomotif besar. Oke, kita udah tahu bisnisnya apa. Sekarang, kita masuk ke bagian yang seru, angka-angkanya. Kinerja keuangan BOLT di tahun 2025 ini menyajikan sebuah teka-teki yang menarik banget buat kita pecahkan bareng-bareng. Nah, ini dia nih yang bikin penasaran. Pendapatan atau omset mereka itu turun sedikit loh. Tapi, anehnya, laba bersihnya justru meroket. Ini kan anomali. Gimana ceritanya? Kok bisa begitu? Coba kita lihat datanya. Di baris paling atas, pendapatan turun 1,9%. Tipis sih, tapi tetap turun. Tapi sekarang, coba lompat ke baris paling bawah. Laba bersihnya malah naik hampir 20%. Jomplang banget kan? Kuncinya itu ada di tengah-tengah. Dan ini dia jawabannya. Margin laba kotor mereka naik jadi 23,5%. Artinya apa? Artinya BOLT jadi jauh lebih efisien. Mereka berhasil menekan biaya produksi, jadi setiap produk yang mereka jual sekarang ngasih untung yang lebih tebal. Ini tanda manajemen yang jempolan. Jadi, efisiensi inilah yang jadi mesin pendorong utamanya. Keuntungan ekstra dari setiap produk itu langsung terasa, mengerek laba bersih mereka sampai ke angka 142,4 miliar rupiah. Kenaikan hampir 20%, luar biasa. Kinerja masa lalu memang keren. Tapi ingat ya, sebagai investor, kita itu nggak membeli masa lalu, kita membeli masa depan. Jadi pertanyaannya, apa rencana BOLT buat tumbuh ke depannya? Nah, mereka punya 3 pilar utama. Strategi mereka ini jelas banget. Pertama, mereka mau diversifikasi masuk ke sektor non-otomotif, kayak infrastruktur. Ini bagus untuk mengurangi ketergantungan. Kedua, mereka mau lebih genjot pasar ekspor global. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik menurut saya, mereka sudah siap-siap pindah haluan ke era kendaraan listrik atau EV, langkah yang sangat visioner. Oke, fundamentalnya kuat, rencana masa depannya juga menjanjikan. Tapi, pasar itu seringkali bergerak karena berita-berita jangka pendek. Sekarang, kita coba baca sinyal dari berita terbaru seputar BOLT, dan disinilah ceritanya jadi sedikit rumit. Kita mulai dari sinyal yang bagus dulu nih. Di bulan Desember 2025, pemegang saham pengendali, alias orang dalamnya, borong 45 juta lembar saham di harga premium. Wah, ini sinyal kepercayaan yang kuat banget teman-teman. Logikanya, gak ada yang lebih tahu kondisi perusahaan selain mereka sendiri kan? Tapi di sisi lain, ada sinyal yang bikin bingung. Coba lihat ini masa ini. BOLT sempat mengumumkan mau bagi dividen. Tapi tiba-tiba dibatalkan dengan alasan kepatuhan regulasi. Ini jelas menciptakan tanda tanya besar bagi investor. Ada apa sebenarnya? Sinyal seperti ini biasanya jadi pengingat untuk kita lebih hati-hati. Baiklah, kita sudah lihat bisnisnya, cek keuangannya, dan baca sentimen beritanya. Sekarang kita sampai di pertanyaan pamungkas bagi setiap investor. Dengan semua data ini, kira-kira berapa sih harga wajar dari satu lembar saham BOLT? Disinilah kita lihat ada semacam pertarungan. Di satu sisi, sentimen pasar lagi jelek banget. Harga sahamnya anjlok 27% setahun terakhir. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat fondasi bisnisnya, kokoh banget. Laba tumbuh, neraca keuangannya sehat. Jadi, apa kata pasar dan apa kata fundamental ini lagi nggak sinkron.
Nah, grafik ini menunjukkan jurang pemisahnya dengan jelas. Harga di pasar sekarang ada di sekitar 890-an per lembar. Sementara kalau kita hitung nilai wajarnya, bahkan menurut target analis, potensinya itu jauh di atas 1.000, bahkan bisa sampai 1.200-an. Artinya, ada diskon yang cukup signifikan antara harga dan nilai sebenarnya. Sekarang, yuk kita tarik semua benang merah yang sudah kita bahas tadi. Kita kumpulkan semua kepingan puzzle ini untuk sampai pada sebuah kesimpulan akhir. Jadi, kalau kita rangkum, ceritanya jadi begini. Di sisi pro atau sisi positifnya, kita punya margin laba yang kuat, strategi masa depan yang jelas, dan kepercayaan dari orang dalam. Tapi, di sisi kontra atau negatifnya, ada harga saham yang masih loyo, drama pembatalan dividen yang aneh, dan juga potensi perlambatan. Ini adalah dua sisi mata uang yang harus kita pertimbangkan baik-baik. Nah, pertanyaan terakhir yang perlu Anda renungkan adalah ini. Apakah kondisi di mana fundamentalnya kuat tapi harganya lesu ini adalah sebuah peluang tersembunyi atau malah sebuah jebakan nilai? Apakah pasar yang sedang salah menilai atau justru ada sesuatu yang belum kita lihat? Jawabannya, seperti biasa dalam dunia investasi, ada pada riset lanjutan dan keputusan Anda sendiri.